Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tabi pun. Salam olahraga. Jaya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Akor Sitepu MPD sebagai pembahas saya dan Johan Siswoyo MPD sebagai pembimbing 2 saya dan juga Bapak Dr. Andes Surisman MPD sebagai pembimbing 1 saya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Hubungan Daya Ledak Otot Lengan dan Koordinasi Mata Tangan terhadap Hasil CESPAS Bola Basket Siswa Kelas 10 SMA Negeri 1 Kota Agung. Untuk agenda presentasi kita pada pagi hari ini adalah yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian, dan keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah pendahuluan. A. Latar belakang. Pendidikan jasmani adalah pembelajaran yang dilakukan untuk berperilaku hidup sehat dengan berolahraga, untuk membentuk aspek kepribadian fisik maupun rohani, serta mempengaruhi kognitif, afektif, dan psikomotor. Permainan bola basket adalah permainan yang menarik jika dirancang oleh pemainnya dengan memberikan bentuk variasi dan penguasaan teknik dasar. Perkembangan teknologi yang sangat pesat memudahkan setiap orang dalam melakukan segala hal. Bermain bola basket generasi saat ini hanya menggunakan gadget dalam penggunaannya. Tidak diperlukan teknik saat bermain, hanya di gadget itu saja. Nah, ini merupakan tugas berat bagi guru pendidikan jasmani ke depannya. Maka diperlukannya komitmen dan fokus pendidikan jasmani yang mengolah fisik, yang tujuannya agar sehat dan bugar. Untuk selanjutnya, CESPAS merupakan teknik dasar dalam permainan bola basket. Dikarenakan operan sangat penting sehingga musuh sulit mengambil bola tersebut. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan hari Senin, tanggal 13 September tahun 2021, pada jam pembelajaran penjas materi bola basket, passing, CESPAS, beberapa siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kota Agung saat melakukan CESPAS masih terkendala secara nyata kekurangan yang nampak siswa saat CESPAS. Dari penjelasan permasalahan yang diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk mengamati besarnya hubungan yang terjadi, yaitu hubungan daya ledak otot lengan dan koordinasi mata tangan terhadap hasil CESPAS bola basket siswa SMA Negeri 1 Kota Agung. Baiklah, untuk yang selanjutnya B, identifikasi masalah. Yang pertama adalah masih banyak siswa saat melakukan CESPAS tidak sampai ke arah sasaran yang dituju karena kurangnya power. Untuk yang kedua, masih banyak siswa melakukan CESPAS, jalan bolanya tidak terarah ke sasaran karena tidak sama antara kedua tangan saat melempar. Yang ketiga, masih banyak yang salah ketika melakukan CESPAS, kaki tidak diposisikan siap untuk memegang dan melemparkan bola. Yang keempat, masih banyak siswa yang salah menempatkan posisi tangan saat memegang bola sehingga kurang baik. Yang kelima, masih banyak siswa koordinasi mata tangan kurang di saat melakukan CESPAS. Yang keenam, masih ada beberapa siswa yang takut melakukan CESPAS. Kepalanya menengok ke samping, tidak melihat ke target sasaran. Yang ketujuh, masih ada beberapa siswa saat melakukan CESPAS, kekuatan tidak diatur saat mengoper bola, sehingga jalan bolanya ke sana ke sini. Yang ke-8, masih ada beberapa siswa saat melakukan CESPAS, saat menerima bola salah satu kaki tidak mundur. Baiklah, itulah identifikasi masalahnya. Selanjutnya adalah C, batasan masalah.
Dari beberapa masalah yang muncul, maka diperlukannya adalah pembatasan masalah agar dapat dipahami dengan jelas bahwa penelitian berdasarkan identifikasi masalah membatasi, yaitu hubungan daya ledak otot lengan dan koordinasi mata tangan terhadap hasil CESPAS bola basket siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kota Agung. Baik, untuk yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, adakah hubungan antara daya ledak otot lengan terhadap hasil CESPAS bola basket siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kota Agung? Yang kedua, adakah hubungan antara koordinasi mata tangan terhadap hasil CESPAS bola basket siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kota Agung? Yang ketiga, adakah hubungan antara daya ledak otot lengan dan koordinasi mata tangan terhadap hasil CESPAS bola basket siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kota Agung? Untuk yang selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara daya ledak otot lengan terhadap hasil CESPAS bola basket siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kota Agung. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara koordinasi mata tangan terhadap hasil CESPAS bola basket siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kota Agung. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara daya ledak otot lengan terhadap hasil CESPAS bola basket siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kota Agung. Baiklah, untuk selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama, aspek teoritis, yaitu memberikan informasi tambahan ilmu pengetahuan dalam olahraga bola basket. Untuk yang kedua, aspek praktis bagi guru. Penelitian ini diharapkan agar lebih memotivasi peserta didik dengan mengembangkan kualitas pembelajaran bagi siswa, membantu siswa agar lebih mengetahui dan memaksimalkan tingkat keterampilan saat melakukan CESPAS pada bola basket. Untuk yang selanjutnya, bagi peneliti, dapat dijadikan pembelajaran mengembangkan ilmu olahraga dan menambah wawasan. Untuk profesi, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan memberikan informasi. Baiklah, kita masuk di agenda kita selanjutnya adalah kajian pustaka. A. Hakikat pembelajaran. Yang pertama, pengertian pembelajaran. Menurut Suwardi 2018, halaman 7 mengatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. 2. Komponen pembelajaran. Menurut Gegne dalam Andayani 2015 halaman 68, dalam hal ini komponen sangat diperlukan ketika pembelajaran supaya dapat mengetahui apa saja yang nantinya akan dibutuhkan ketika pembelajaran, dan situlah terdapat manfaat-manfaat yang dirasakan peserta didik ketika saat melakukan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, model pembelajaran. Model pembelajaran terdapat ciri-ciri antara lain memiliki model suatu rancangan sebagai melatih peserta didik dalam kelompok secara adil, memiliki visi dan misi dalam pendidikan. Evaluasi diperlukan agar perbaikan kegiatan belajar mengajar yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk selanjutnya, yang keempat adalah manfaat pembelajaran. Pembelajaran dan belajar dilaksanakan secara realistik dan konkret, sehingga mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta menghindari terjadinya fatalisme. Pembelajaran dan kegiatan belajar yang menjadi hidup sebagaimana hanya kehidupan dalam masyarakat yang penuh dinamika. Selanjutnya, B. Hakikat pendidikan jasmani. Yang pertama, pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan proses aktivitas fisik yang menggunakan fungsi organ tubuh. Setelah itu, ada kontrol neuromuskular dan juga terdapat kekuatan intelektual serta pengendalian emosi. Menurut J. Bors dalam Herman Tadigan 2010
halaman 10. Yang 2, tujuan pendidikan jasmani. Menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 sebagai berikut: mengembangkan keterampilan, meningkatkan pertumbuhan fisik, meningkatkan keterampilan, memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga, lingkungan yang bersih. Selanjutnya adalah pengertian motorik. Menurut Zulkifli dalam Samsudin 2008 halaman 11 bahwa motorik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan gerak-gerakan tubuh yang di dalamnya terdapat 3 unsur yang menentukan, yaitu otot, saraf, dan otak. 4. Motivasi untuk berprestasi. Menurut Susanto 2018 halaman 35, memotivasi berprestasi adalah dorongan dalam individu untuk melakukan sesuatu sebaik mungkin demi mencapai kesuksesan. Jadi, motivasi berprestasi merupakan upaya untuk menggali suatu potensi yang ada di dalam diri seorang untuk dapat menghasilkan suatu potensi yang ada di dalamnya, sehingga menghasilkan tercapainya suatu tujuan yang dicapai. Hasilnya juga terbaik. C. Kondisi fisik. Hal yang sangat diperlukan dalam aktivitas jasmani adalah kondisi fisik. Komponen kondisi fisik seperti kekuatan strength, yaitu kemampuan otot atau sekelompok melakukan kontraksi secara maksimal. Untuk yang selanjutnya ada juga daya tahan, endurance, yaitu daya tahan jantung dan paru-paru dalam melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari dalam waktu yang cukup lama. Daya otot, muscular power, yaitu kemampuan perpaduan antara kekuatan dan kecepatan, speed, yaitu gerakan yang dapat memberikan kesamaan dengan waktu yang singkat. Ada juga daya lentur, flexibility, yaitu kemampuan yang dapat menggerakkan tubuh saat ruang gerak tanpa mengalami cedera. Selanjutnya kelincahan, agility, yaitu dapat mengubah posisi tubuh dari sisi dengan cepat. Keseimbangan, balance, yaitu mempertahankan sikap posisi tubuh agar tidak mudah roboh melakukan gerakan. Untuk yang selanjutnya adalah coordination, agar dapat melakukan gerakan tepat dan efisien. D. Bola basket. Menurut Perbasi 2010 halaman 1, bola basket merupakan olahraga permainan yang dimainkan oleh 2 regu. Masing-masing regu terdiri dari 5 pemain, di mana tiap regu berusaha memasukkan bola ke dalam keranjang dan mencegah lawan mencetak angka. Menurut Akorsi Tepu 2017 halaman 14, bola basket dimainkan oleh 2 tim yang masing-masing terdiri dari 5 pemain. Tujuan dari masing-masing tim adalah untuk mencetak angka ke keranjang lawan dan berusaha mencegah lawan mencetak angka. Baiklah, untuk yang selanjutnya di sini ada gambar lapangan dan juga papan pantul. Lapangan panjangnya adalah 28 meter dan lebarnya 15 meter. Masing-masing dapat ditambah atau dikurangi. Panjang tidak boleh lebih atau kurang dari 2 meter. Nah, untuk papan pantulnya adalah berupa kayu atau bahan yang tembus pandang transparan dengan tebal 3 cm sesuai dengan kekerasan kayu. Lebarnya adalah 1,80 meter dan tingginya 1,20 meter. Permukaannya itu harus rata. Bila tidak tembus pandang harus berwarna putih. Permukaan ini ditandai dengan di belakang ring dibuat petak persegi panjang dengan ukuran 59. Dan juga di sini ada gambar untuk keranjang bola. Keranjang bola basket memiliki garis tengah berukuran 0,45, tinggi sebuah ring adalah 3,5 meter, panjang tali 0,45 meter, panjang ring ialah 40 cm. Menurut gambar, nah di sini juga ada sampingnya. Menurut gambar di samping, tinggi tiang ini ialah 3,3 meter dari atas lantai, dan tiang ring terbuat dari bahan besi dengan diameter 20 mm. Menurut Julius A. di Jami 2018 halaman 34 sampai dengan 56 bahwa
Dalam teknik dasar dalam bermain bola basket yaitu dribble, passing, shooting, dan sebagai berikut. Yang A, pertama, dribble. Dribble adalah salah satu membawa bola ke segala arah dengan memantulkan terus-menerus ke lantai menggunakan satu dengan cara bergantian bila diperlukan. Yang B, menurut Denny Kosasih 2018 halaman 26 menyatakan passing dan catching adalah fundamental basketball yang sering terabaikan. Untuk dilatih, seorang pemain harus mengembangkan skill passing demi kesuksesan timnya. Prinsip dasar passing adalah ketepatan target, timing, trik, dan komunikasi. Untuk yang selanjutnya adalah jenis-jenis passing menurut Jules A. Dejami 2018 34 sampai dengan 56. Chest pass, operan dada atau operan passing dada adalah operan yang paling sering digunakan dalam permainan bola basket. Operan ini selalu harus dengan menggunakan dua tangan. Lalu selanjutnya overhead pass, operan atas. Passing atau operan atas ini dilakukan dengan dua tangan. Biasanya dilakukan kalau pengoperan lebih tinggi dari penerima atau kalau pemain tersebut mengoper sangat ketat dijaga oleh lawan rapat penjaganya. Untuk bounce pass kali operan bawah, operan ini sangat berguna atau bermanfaat ketika ada musuh lawan di antara mengoper dan penerima bola, apalagi kalau lawan yang menghalangi itu bertubuh jakung atau lebih tinggi. Operan ini sangat efektif. Yang selanjutnya ada shooting juga ada. Shooting itu terdapat ada jump shoot, layup, dan juga one shoot. Nah, baiklah, untuk yang pertama jump shoot adalah menembak sambil melompat. Menembak dengan cara ini sangat efektif bila jarak tembakan cukup jauh. Nah, untuk layup sendiri menembak sambil melayang. Nah, layup ini adalah mencetak angka dengan memasukkan bola dengan melayang setinggi-tingginya, yaitu batasannya 2 langkah. Nah, untuk yang ketiga adalah one hand set. Menurut Denny Kosasih 2018 halaman 50, set shoot adalah melakukan shooting tanpa melompat, teknik tembakan dengan satu tangan atau one set shoot. Baiklah, chest pass, operan dada dalam bola basket. Tujuan chest pass dalam permainan bola basket adalah untuk mengoper teman satu tim dengan operan cepat dan tepat. Operan di depan dada merupakan jarak terdekat. Manfaat chest pass adalah mempermudah posisi operan di depan dada sehingga tidak mudah untuk direbut oleh pihak lawan. Chest pass merupakan teknik yang paling sering dilakukan pada saat bermain basket. Menurut Kosasih 2007 halaman 28, chest pass merupakan jenis passing yang paling efektif apalagi saat bermain tidak dijaga. Sedangkan menurut Ahmadi 2007 halaman 13, mengoper bola dengan dua tangan di depan dada merupakan operan yang sering dilakukan dalam suatu pertandingan bola basket. Daya ledak otot lengan. Menurut Arsono 2018 halaman 99, daya ledak otot adalah kemampuan otot untuk mengarahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat. Dan juga ada menurut Samsafruddin 2013 halaman 74, daya ledak berada antara kekuatan maksimal dan kecepatan gerak yang cenderung bergerak lebih ke arah kecepatan gerak atau ke arah kekuatan maksimal menurut besaran dan hambatannya. Yang selanjutnya adalah koordinasi mata tangan. Menurut Arsono 2018 halaman 160, atlet yang punya koordinasi yang baik adalah atlet juga yang mampu mengubah dan berpindah secara cepat dari pola gerak yang satu pola gerak ke lainnya. Juga menurut Bompa dalam Syafruddin 2013 halaman 119 mengemukakan bahwa koordinasi merupakan suatu kemampuan yang sangat kompleks, sangat terkait dengan kecepatan, kekuatan, daya tahan, dan kelentukan. Baiklah, untuk yang ketiga adalah metodologi penelitian. Jenis penelitian. Menurut Arikunto 2010, metode deskriptif korelasional adalah metode
pertautan antara metode penelitian yang dimaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dianalisis menggunakan analisis person product moment, membahas hubungan variabel terikat dengan dua atau lebih variabel. Sesuai dengan judul penelitian ini, untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara daya ledak otot lengan dan koordinasi mata tangan terhadap hasil CESPAS bola basket siswa SMA Negeri 1 Kota Agung. Untuk populasi dan sampel, menurut Sugiono 2012, populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas suatu objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tersebut yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Untuk populasinya sendiri adalah sebanyak 321, laki-lakinya adalah 144 jumlahnya, dan perempuannya ada 177 siswa untuk yang kelas 10. Jadi di total semuanya adalah 321. Untuk yang selanjutnya, untuk sampelnya setiap kelas diambil 3 untuk siswa laki-laki dan 4 jumlahnya untuk siswa perempuan. Jadi nantinya dari 9 kelas yang ada di kelas 10 itu diambil secara acak, untuk selanjutnya dijumlahkan dalam 9 kelas itu terdapat 63 orang siswa yang akan diteliti. Untuk teknik pengumpulan datanya, menurut Sugiono 2012, halaman 224, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Dikatakan juga Suharmi Harikunto 2010 halaman 265 bahwa untuk memperoleh data yang diinginkan sesuai dengan tujuan peneliti sebagai bagian dari langkah pengumpulan data merupakan langkah yang sukar karena data yang salah akan menyebutkan kesimpulan-kesimpulan yang salah juga. Yang selanjutnya adalah instrumen yang digunakan, yaitu ada namanya instrumen two hand medicine ballpoint. Untuk tingkat validity-nya sendiri 0,77 dan reliability-nya sendiri adalah 0,81. Itu untuk 12 tahun ke atas. Alat yang digunakan yaitu bola 3 kg. Yang selanjutnya adalah lakban, tali, dan meteran. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri, TESDI itu duduk sambil memegang bola. Untuk bolanya sendiri di depan dada, di bawah dagu. Nah, TESDI berdiri duduk di kursi sambil memegang bola tersebut. Setelah aba-aba mulai mendorong, TESDI mulai mendorong secara maksimal bola tersebut seberat 3 kg tersebut. Nah, untuk kesempatannya 3 kali. Yang dihitung adalah jauh dari lantainya untuk penilaiannya sendiri. Di sini juga ada norma tesnya untuk yang baik sekali, baik, sedang, kurang sekali. Dan juga di sini ada gambarnya. Untuk instrumen yang kedua adalah tes lempar tangkap bola tenis. Di mana tes lempar bola tenis ini dalam ISTADI 2012 validitasnya 0,81 dan reliabilitasnya 0,90. Alat yang digunakan adalah bola tenis, selanjutnya tembok sasaran, lakban, dan bulatan sasaran. Untuk pelaksananya melempar bola dengan tangan kanan yang mengambil tangan kiri. Begitu juga sebaliknya ke target sasaran yang sudah disiapkan tidak boleh melebihi garis yang ditentukan. Untuk penilaiannya sendiri, jika berhasil mengenai sasaran tertangkap tangan itu nilainya 1. Untuk
melemparkan ada 10 kali pertama dan 10 lemparan kedua. Jadi jumlah lemparan harus dilakukan adalah 20. Nah, berapa yang berhasil ditangkap siswa tersebut? Untuk yang selanjutnya, instrumen chest pass. Instrumen yang digunakan untuk mengukur operan dada atau chest pass yaitu passing test dari Upper Basketball Test dari American Alliance for Healthy Physical Education, Recreation, and Dance. Instrumen ini memiliki validitas sebesar 0,65 sampai dengan 0,95 dan reliabilitasnya sebesar 0,84 sampai dengan 0,97. Pelaksanaannya adalah di mana testi harus melakukan chest pass yang diberikan target sasaran A sampai dengan F. Nah, di mana huruf itu testi sesuai arahkan ke arahnya dari A ke B ke C ke D ke E ke F. Nah, setelah bola itu di chest pass sampai ke F, F itu 2 kali, seterusnya balik lagi sampai ke A. Nah, setelah sampai ke A 2 kali, kalau waktunya masih cukup, misalnya sampai ke F, nah sampai ke F 2 kali juga, dan seterusnya. Untuk penilaiannya sendiri, nilainya 1 chest pass mengenai 2 ruang kotak, dan juga nilai 2 itu tepat pada sasaran kotak, dan 0 jika melewati garis. Untuk waktunya 30 detik. Untuk yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Data yang dianalitis ditunjukkan untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi ganda dan perhitungan manual. Karena sampel penelitian siswa yang diteliti hanya berjumlah 64 siswa, maka perhitungan statistik dihitung menggunakan Microsoft Excel 2010. Terdapat uji prasyarat sebelum menggunakan korelasional, maka akan dilakukan uji-uji dalam uji statistika klasik, yaitu uji normalitas, uji homogenitas. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas adalah data dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya data yang akan dianalisis, yaitu HO data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Kriterianya yaitu jika nilai probabilitas P lebih besar 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika nilai probabilitas P lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Untuk yang kedua adalah uji homogenitas. Tujuan uji homogenitas sampel adalah untuk mengetahui kondisi data sampel yang diperoleh merupakan sampel berasal dari populasi bervarian homogen atau tidak homogen. Pengujian homogenitas data dari sampel menggunakan teknik uji analisis Y-ANOVA. Untuk kriterianya sendiri adalah jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka varian sampel homogen dan HA ditolak. Jika nilai signifikansi 0,05 kurang dari 0,5 maka varian tidak homogen. Untuk uji hipotesis 1 dan 2 menggunakan rumus produk momen, dan untuk yang ketiga adalah korelasi ganda. Bisa dilihat untuk kategorinya adalah ada yang sangat kuat, cukup kuat, rendah, sangat rendah. Baik, untuk yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Deskripsi dari hasil penelitian yaitu hasil tes daya ledak otot lengan dan koordinasi mata tangan terhadap hasil chest pass siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kota Agung. Hasilnya adalah di mana hasil sampelnya mennya SD
max-nya, minimnya. Di sini ada semua. Yang pertama adalah sampelnya 63 untuk daya ledak kontrol lengan, koordinasi mata tangan dan chest pass. Untuk main-nya 50,11, 50,01 dan 49,93. Untuk standar deviasinya adalah 9,96, 9,95 dan 9,96, dan maksimalnya adalah 69, 68 dan 72. Untuk minimalnya 34, 34 dan 34. Baiklah, untuk yang pertama adalah daya ledak otot lengan. Hasil pengukuran daya ledak otot lengan dengan jumlah sampel 63 menunjukkan bahwa rata-rata daya ledak siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kota Agung adalah 50,11, standar deviasinya 9,96, skor maksimumnya 69 dan skor minimumnya 34. Untuk klarifikasinya sendiri, di sini ada yang kriteria baik sekali adalah 2 orang, baiknya untuk 11 orang, sedangnya 13 orang, kurangnya 23 orang, dan kurang sekalinya 14 orang. Untuk yang selanjutnya adalah koordinasi mata tangan. Hasil pengukuran koordinasi mata tangan dengan jumlah sampel 63 orang menunjukkan bahwa rata-rata koordinasi mata tangan siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kota Agung adalah 50,01. Standar deviasinya adalah 9,95, skor maksimumnya adalah 60 dan skor minimumnya adalah 34. Untuk klarifikasi normanya sendiri, itulah kriterianya adalah sempurna adalah 0, tidak ada atau tidak ada. Untuk yang sangat baik ada 8 orang, baik 28 orang, cukup 22 orang, dan kurang 55 orang. Untuk yang selanjutnya adalah instrumennya adalah chest pass bola basket. Hasil chest pass siswa kelas 10 Negeri Kota Agung dengan jumlah sampel 63 menunjukkan bahwa rata-rata siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kota Agung adalah 49,93. Standar deviasinya adalah 9,96, skor maksimum 72 dan skor minimum 34. Untuk analisis datanya sendiri, itu hubungan daya ledak otot lengan dengan hasil chest pass siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kota Agung. Untuk jumlahnya sendiri 63, konversi korelasinya 0,715, R tabelnya 0,39. Untuk kesimpulannya sendiri adalah signifikan, dikarenakan hitung lebih besar dari R tabel. Baiklah, untuk yang selanjutnya adalah hubungan koordinasi mata tangan dengan hasil chest pass siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kota Agung. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa koordinasi mata tangan memiliki konversi korelasi 0,3331 dengan R tabel 0,329. Itu berarti signifikan karena R hitung lebih besar dari R tabel, sehingga H2 atau hipotesis kedua diterima, yaitu hubungan adalah C, hubungan daya ledak otot lengan dan koordinasi mata tangan dengan hasil chest pass siswa SMA Negeri 1 Kota Agung. Untuk regresi signifikansi adalah F hitung 0,254, F tabelnya adalah 3,150. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan diperoleh konversi korelasi R 0,724 dengan F hitung 0,264, F tabel 3,150 menggunakan tarak signifikansi A
0,05 dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi ganda yang diperoleh dalam penelitian ini signifikan, sehingga H3 atau hipotesis ketiga diterima, yaitu ada hubungannya signifikan antara daya ledak otot lengan dan koordinasi mata tangan terhadap CESPAS siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kota Agung. Baiklah, yang selanjutnya Pembahasan hasil penelitian ini memberikan penafsiran yang lebih lanjut mengenai hasil-hasil data yang telah dikemukakan berdasar pengujian hipotesis menghasilkan 3 kelompok kesimpulan analisis, yaitu ada hubungan yang signifikan daya ledak otot lengan terhadap hasil CESPAS siswa SMA Negeri 1 Kota Agung. Yang kedua, ada hubungan yang signifikan koordinasi mata tangan terhadap hasil CESPAS siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kota Agung. Yang ketiga, ada hubungan yang signifikansi antara daya ledak otot lengan dan koordinasi mata tangan terhadap hasil CESPAS siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kota Agung. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti yang membahas tentang hubungan daya ledak otot lengan dan koordinasi mata tangan terhadap hasil CESPAS siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kota Agung dengan jumlah sampel yaitu 63 orang. Dan penelitian tersebut diperoleh hasil yang menentukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara hubungan daya tahan otot lengan dan koordinasi mata tangan terhadap hasil CESPAS. Untuk pengujian hipotesis yang kedua, ternyata terdapat hubungan yang signifikan koordinasi mata tangan dengan hasil ketepatan CESPAS. Menurut Agus 2012, koordinasi adalah kemampuan seorang untuk mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan tunggal secara efektif. Seiring itu, Syara 2011 halaman 82 mengemukakan bahwa koordinasi adalah kemampuan untuk mengintegrasikan sistem motorik maupun sensorik ke dalam satu pola gerakan dengan efisien. Dalam setiap aktivitas olahraga, koordinasi saat menentukan keberhasilan dalam menyelesaikan tugas-tugas motorik sesuai tuntunan cabang olahraga tersebut. Berdasarkan pembahasan kedua variabel bebas seperti daya ledak otot lengan dan koordinasi mata tangan di atas, dapat disimpulkan bahwa keduanya sama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketepatan CESPAS bola basket siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kota Agung. Untuk yang selanjutnya adalah yang kelima, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama adalah terdapat hubungan yang signifikan daya ledak otot lengan dengan hasil CESPAS siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kota Agung. Yang kedua, terdapat hubungan yang signifikan koordinasi mata tangan dengan hasil CESPAS siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kota Agung. Yang ketiga, terdapat hubungan yang signifikan antara daya ledak otot lengan dan koordinasi mata tangan secara bersamaan dengan hasil CESPAS siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kota Agung. Untuk yang B adalah saran. Yang pertama, agar teknik dasar CESPAS melakukan lebih maksimal, siswa diberikan latihan fisik yang menunjang untuk CESPAS yang lebih baik, seperti CESPAS berjalan, berpasangan, atau membentuk suatu lingkaran, kotak, dan sebagainya. Untuk yang kedua, dalam proses pemberian CESPAS bola basket, sebaiknya siswa diberikan variasi-variasi gerakan yang berulang agar dapat dipahami siswa agar lebih maksimal. Untuk yang ketiga adalah pembelajaran teknik CESPAS bola basket, walaupun teknik dasarnya yang perlu dikuasai siswa, karena bagaimana teknik dasarnya tidak bisa, bagaimana teknik untuk yang selanjutnya diperlukan pembelajaran agar siswa dapat memahami dengan benar. Yang keempat adalah bagi peneliti lain yang ingin meneliti permasalahan yang terjadi, bukan untuk dijadikan sebagai pembanding, tapi juga bisa diajukan untuk menambah variabel sampel populasi dan instrumen yang dianggap baik. Baiklah, sekian presentasi saya pagi hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Sekian dari presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga kita jadi tiga.
Gue berapa meter ya? Dia berapa meter deh? Gue ntar berapa meter? 3. Sabar. Mustahil harus sakit meter. Gue kira ini gue gini. Maaf ya Sisa. Lo jangan mencicipi. Nomor 16 Herianto gak ada. Ini sombong lu gua panggil di pejajaran pergelaran. Apa namanya teman lu? Nomor 16. Dia udah main gol baru sih manggi. Gawi gua. Lu kata gua anjing kata gua enggak ditegur. Dia enggak ditengok. Herianto ini udah main gol. Orang gua lagi Berisik banget Gi. Herianto 18 siapa? Itu apa? 2. Itu 2 Rius, 3 Rius mau gua.